Halo semua, ketemu lagi sama Dravis Cinggu. Siapa nih di antara kalian yang suka nggak akur dan berantem sama saudaranya? Hayo ngaku. Kali ini kita bakal bahas bareng tentang sebuah film berjudul My Annoying Brother, mengisahkan tentang dua bersaudara yang terpaksa tinggal bersama setelah terpisah 10 tahun. Sang kakak terpaksa merawat adiknya yang buta karena cedera. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka berdamai dengan semua masalah? Langsung aja kita bahas bersama. Film diawali dengan scene pertarungan judo yang berjalan sengit, namun berakhir dengan kekalahan judoka yang menggunakan pakaian berwarna putih setelah lawannya berhasil melemparnya jatuh ke lantai. Judoka ini bernama Gu Duyong. Dia melihat ke arah pelatihnya bernama Lee Soo-hyun dan tampak mengalami cedera yang cukup serius. Setelah pertarungan itu, benar saja ternyata Duyong mengalami cedera yang mengakibatkan kerusakan pada saraf optiknya. Sayang sekali, belum ada pengobatan yang dapat mengatasi hal tersebut, sehingga Duyong mengalami kebutaan permanen. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang lelaki menggunakan pakaian narapidana sedang memeluk sebuah buku, dan film pun dimulai. Laki-laki itu bernama Gu Du-sik. Rupanya dia sedang mencoba mengajukan permohonan pembebasan bersyarat dan tampak sedang menjalani interogasi. Jika dilihat dari percakapannya, Du-sik nampak sangat menyesali perbuatannya. Lalu dia menunjukkan sepotong lembaran koran yang menunjukkan atlet judo Gu Duyong yang ternyata adalah adiknya. Du-sik lalu mengutarakan kesedihannya di mana adiknya yang kini menjadi buta itu hanya hidup sendiri karena orang tua mereka sudah meninggal dan hanya dirinya lah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Du-sik mengutarakan ini sebagai salah satu pertimbangan agar dirinya bisa dibebaskan dan mengurus adiknya itu. Di sini Du-sik tampil sebagai seorang kakak yang sangat mencintai adiknya. Dan permohonan Du-sik akhirnya dikabulkan. Kini dia pun bebas. Akhirnya dia pulang ke rumahnya lagi setelah 10 tahun. Apa yang membuat Du-sik tidak pulang selama 10 tahun? Kita akan membahasnya nanti. Saat masuk ke rumah, terlihat rumah sangat tidak terawat dan berantakan. Dia kemudian menuju ke kamar Duyong yang tertutup rapat dan tidak bersirkulasi hingga menimbulkan bau yang aneh. Tidak seperti saat diinterogasi, Du-sik kini tampak tidak terlalu peduli dengan adiknya itu. Duyong bahkan tidak terlihat bahagia saat mengetahui kakaknya pulang dan menyuruhnya keluar. Setelah itu, Du-sik makan mie dan bergumam bahwa berkat Duyong yang kini buta, dirinya berhasil bebas. Jadi dari scene ini terungkap bahwa sebenarnya Du-sik hanya memanfaatkan kisah tentang adiknya itu. Du-sik bahkan sempat berpikir untuk menjual rumah peninggalan keluarganya untuk mendapatkan uang. Dia juga dengan kasar menanyai Duyong apakah dia memiliki uang atau mendapatkan warisan dari orang tua mereka yang telah meninggal. Du-sik juga berkata agar Duyong jangan berharap bahwa dirinya akan bersedia merawatnya. Sementara itu di kamar, Duyong tidak memperdulikan kakaknya. Dia mencoba berdiri untuk menutup jendela dan gorden yang sebelumnya dibuka oleh Du-sik. Lalu kembali ke tempat tidur tanpa sepatah kata pun. Malamnya, Du-sik sedang pergi ke minimarket. Duyong yang lapar keluar dari kamar, dan dia mencoba mencari mie instan di dapur dan memakannya mentah karena mungkin kesulitan untuk memasaknya. Lalu, dia mendengar suara pintu dibuka dan bergegas kembali ke kamar. Namun dia terjatuh karena tersandung meja. Du-sik yang melihat adiknya itu mencoba membantunya, namun tidak mendapatkan sambutan baik dari Duyong. Du-sik lalu berkata bahwa dia tidak peduli dan akan masuk ke kamarnya. Namun saat Duyong berjalan kembali, terlihat bahwa sebenarnya Du-sik hanya mengelabui Duyong dan mengawasinya berjalan ke kamar. Esok harinya, Du-sik pergi ke minimarket lagi. Di depan rumah tampak Soo-hyun menelpon Duyong untuk memintanya membukakan pintu. Namun Duyong tidak mengangkatnya. Soo-hyun lalu berjongkok dan bersandar di pintu pagar. Namun dia justru terjengkal karena pintu ternyata sudah tidak dikunci. Soo-hyun pun masuk. Melihat keadaan rumah berantakan, Soo-hyun berinisiatif membersihkan rumah dan memasak. Tiba-tiba Du-sik datang dan mengagetkan Soo-hyun. Kemudian Du-sik malah makan masakan Soo-hyun dan berdebat dengannya mengenai Duyong yang belum juga bersedia makan. Soo-hyun lalu pergi ke kamar Duyong dan mencoba mengajaknya makan. Namun Duyong ternyata pingsan karena kelaparan. Di rumah sakit, Du-sik malah membisiki Duyong yang sedang dirawat agar tidak merepotkannya dan memintanya mati saja dengan tenang. Dan jangan banyak gaya. Jika tidak ingin mati, maka Duyong harus makan. Duyong yang sebenarnya sudah terbangun hanya bisa menangis mendengar nasihat kakaknya itu. Setelah itu, Soo-hyun kembali berselisih dengan Du-sik di rumah sakit mengenai Duyong yang ternyata mengalami malnutrisi.
Suhyun kesal dengan Dusik yang tampak acuh pada adiknya itu. Dusik yang sangat kesal meminta Suhyun saja yang merawatnya jika dia mau. Akhirnya, Duyong pulang dan Suhyun menyiapkan makan untuknya. Suhyun mengungkapkan kekesalannya pada Dusik yang berperilaku seperti bukan kakaknya dan tampak sangat tidak peduli padanya. Duyong lalu mengungkapkan bahwa ternyata Dusik memang bukanlah kakak kandungnya, melainkan kakak tirinya. Hari selanjutnya, Dusik memaksa Duyong untuk makan. Namun bukannya makan, mereka malah berdebat dan bertengkar. Duyong yang kesal bahkan menjatuhkan kakaknya itu. Dusik pun jatuh kesakitan dan membalasnya. Setelah kejadian itu, Dusik yang tidak memiliki uang datang ke bank dan tampak ingin mengambil uang milik Duyong. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali ada surat kuasa. Di rumah, Dusik mulai bersikap tidak biasa dengan menyiapkan makanan enak bahkan menyuapi Duyong. Kalian pasti tahu kan maksud hati Dusik? Ya, ada udang di balik batu. Dusik ingin mendapatkan surat kuasa Duyong, namun Duyong yang tidak tahu apa-apa merasa sedikit bahagia karena perhatian dari kakaknya itu. Setelah Duyong terlihat mulai nyaman dan mau makan, akhirnya Dusik mulai menyampaikan keinginannya meminta stempel Duyong dengan alasan pemindahan abu persemayaman orang tua mereka. Duyong tidak curiga, dan akhirnya Dusik berhasil mengelabuinya. Esok harinya, Dusik langsung mengambil uang dari rekening Duyong dan membeli mobil baru. Sementara itu, pelatih Suhyun mengunjungi Duyong dan merayunya untuk kembali berlatih judo. Duyong menolak karena merasa dirinya sudah buta. Suhyun lalu mencoba menceritakan tentang olimpiade untuk para penyandang disabilitas. Mendengar itu, Duyong langsung berdiri dan meninggalkan Suhyun. Duyong juga mengatakan bahwa berjalan di rumahnya sendiri saja dirinya kesulitan, apalagi jika harus berlatih kembali. Tampaknya keadaannya kini sudah menghancurkan harga dirinya. Setelah membeli mobil, Dusik pergi ke klub dan mengajak seorang gadis ke rumahnya. Saat di rumah, rupanya Duyong belum tidur dan mengusir gadis itu. Setelah kejadian malam itu, Duyong yang kesal menghubungi layanan komunitas yang pernah mengunjunginya sebelumnya dan mengatakan bahwa dirinya kini tertarik untuk masuk ke pusat rehabilitasi dan bertanya apakah kakaknya yang dibebaskan bersyarat untuk merawatnya bisa dikembalikan saja ke penjara. Mendengar itu, Dusik emosi dan memarahinya, namun Duyong yang merasa frustasi justru mengusirnya. Kemudian, Suhyun yang tidak ingin bakat Duyong sia-sia bertemu dengan Dusik dan meminta pertolongan Dusik untuk merayu adiknya itu kembali ikut berlatih judo. Dusik yang tidak peduli tentu saja menolaknya. Lalu, layanan komunitas yang sebelumnya ditelepon oleh Duyong akhirnya datang dan mengecek keadaan Duyong. Namun, Dusik mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka dan menunjukkan seakan-akan keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Dusik dan Duyong berbincang di halaman rumah. Sambil Dusik menjemur, dia bertanya apakah Duyong ingin pergi ke suatu tempat. Duyong mengatakan dia ingin mendatangi tempat persemayaman abu kedua orang tuanya. Lalu Duyong bertanya pada kakaknya itu, apakah dia mengingat masa kecil mereka saat mereka pergi ke pemandian bersama. Dusik mengatakan dia sudah lupa. Lalu Duyong bercerita, saat Dusik pergi meninggalkan rumah, entah apa alasannya pergi saat itu. Namun kehidupan mereka setelah itu tidaklah bahagia. Orang tua mereka selalu menunggu Dusik pulang dan tidak pernah kehilangan harapan mereka. Begitu juga dengan Duyong. Namun saat berusia 18 tahun orang tua mereka meninggal dan saat itu juga harapan Duyong terhadap kakak tirinya itu lenyap. Duyong lalu masuk dan meminta kakaknya itu pergi dan berkata tidak akan melaporkannya ke polisi. Dia ingin hidup sendiri saja seperti sebelumnya. Mendengar itu Dusik hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Besoknya pagi-pagi sekali Dusik memaksa Duyong bangun dan mengajaknya ke sauna. Di sauna, Dusik menggosok punggung Duyong dan bercerita bahwa dulu saat kabur dari rumah dia pernah bersembunyi dari kejaran polisi di sauna selama setahun. Hidupnya tidak tenang dan untuk menyambung hidup Dusik bercerita pernah menjadi kuli dan asisten di salon. Lalu Duyong bertanya, mengapa Dusik harus pergi dari rumah padahal hubungannya dengan ibu tirinya juga cukup baik. Ibu tiri Dusik adalah ibu kandung Duyong ya. Dusik lalu mengakuinya, ibu tirinya itu sangat baik. Bahkan dia mengenang bekal makanannya selalu menjadi yang terbaik di kelas karena ibu tirinya. Namun suatu hari tetangga mengatakan Dusik itu bodoh karena mau-maunya dia mengakui dan memanggil ibu pada orang yang dulunya merawat ibu kandungnya saat sakit. Jika ibu kandungmu melihat, dia pasti sangat menderita.
Dia juga mengatakan bahwa ibu tirinya dan ayahnya dulu pasti sangat mengharapkan kematian ibu Dusik. Pikiran dan rasa bersalah itu yang rupanya terus menghantui Dusik yang saat itu masih remaja dan labil. Karena hal itulah Dusik akhirnya pergi dari rumah. Kasihan sekali Dusik muda yang menjadi korban omongan julid tetangganya. Mendengar itu, Duyong hanya bisa diam. Namun tanpa sadar, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Setelah dari sauna, Dusik mengajak Duyong beli baju. Duyong meminta pulang saja karena sudah punya banyak baju. Namun Dusik bersikeras ingin membelikannya baju yang formal. Saat Dusik sedang sibuk memilihkan baju, tiba-tiba Duyong yang menunggu di depan toko ditabrak seseorang hingga terjatuh. Bukannya meminta maaf, orang itu malah memaki Duyong. Melihat itu Dusik marah dan membela adiknya. Dia meminta orang yang terlihat kaya itu meminta maaf dan mereka pun terlibat perdebatan sengit. Lalu karena emosi yang memuncak, orang itu mendorong Dusik hingga terjatuh. Dusik tampak sangat kesakitan, namun lelaki itu bersikeras tidak mendorongnya dengan kencang. Sementara Duyong berusaha mencari kakaknya itu. Akhirnya Dusik dibawa ke rumah sakit dan ada 2 orang polisi di situ. Kemudian drama Dusik pun dimulai. Dia mendramatisir kisahnya yang membawa adiknya yang buta kesualayan untuk membelikannya baju sambil menangis. Tidak disangka, Duyong juga menimpali drama kakaknya itu sambil ikut pura-pura menangis sehingga menarik simpati polisi dan memojokkan orang kaya itu. Setelah itu mereka pulang. Terlihat hubungan Duyong dan Dusik semakin mencair. Dusik bahkan meminta Duyong untuk memanggilnya kakak. Namun Duyong masih gengsi dan menolaknya. Besok harinya, Suhyun kembali datang dan merayu Duyong untuk kembali berlatih sebagai atlet Paralimpiade. Duyong mengaku benci dengan kenyataan bahwa dirinya sekarang adalah penyandang disabilitas. Namun Suhyun terus mencoba meyakinkannya dan berkata bahwa kecacatan itu bukan untuk diatasi, tapi untuk diterima. Suhyun juga mengatakan Duyong tidak sendirian dan semua orang ada untuk menolongnya. Namun tentu saja hal ini tetap tidak mudah bagi Duyong dan dia masih menolaknya. Semua perbincangan ini juga didengar oleh Dusik. Mendengar penolakan adiknya, Dusik membelanya dan mengusir Suhyun. Namun tiba-tiba, Duyong justru meminta mereka semua makan bersama. Selesai makan, Suhyun pamit pulang dan mengatakan kepada Dusik bahwa Duyong adalah bintang. Namun belum sempat bersinar, dia sudah jatuh. Maka dari itu dia sangat kesakitan. Beberapa hari kemudian, Dusik kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil check-up-nya saat itu. Betapa terkejutnya Dusik mengetahui bahwa ternyata dirinya didiagnosis kanker pankreas stadium akhir oleh dokter, dan dokter memperkirakan usianya hanya tinggal 3 bulan. Mendengar itu, Dusik langsung mencoba mendaftarkan dirinya untuk pengobatan kanker. Sayang, rumah sakit baru bisa memproses pengobatannya beberapa bulan lagi karena antrian pasien. Tentu saja hal ini membuat Dusik marah. Di dasar hatinya dia kehilangan harapan. Bahkan di perjalanan pulang dia mencoba bunuh diri dengan menyetir kencang. Syukurlah ia membatalkan niatnya itu. Saat pulang, Dusik melihat adiknya tertidur di sofa menunggunya. Setelah Duyong terbangun, dia mencoba memasak. Namun telurnya justru terjatuh dan kakinya terkena luka bakar. Melihat itu Dusik memarahinya karena gegabah memasak sendiri. Namun Duyong mengatakan bahwa dia ingin memasak untuk kakaknya itu karena dia menyukai telur. Terlihat bahwa Duyong mulai menyayangi kakaknya lagi. Setelah itu Dusik mengajak Duyong ke persemayaman abu kedua orang tua mereka. Duyong mengatakan pada kedua orang tuanya agar mereka tidak perlu khawatir lagi karena dia dan kakaknya kini sudah bersama. Saat akan pulang, Dusik meminta adiknya itu menunggu sebentar. Ternyata Dusik kembali menemui ayah dan ibu tirinya dan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya dan adiknya itu. Dusik mengkhawatirkan hidup adiknya jika nanti dia meninggal. Sesampainya di rumah, Dusik meyakinkan Duyong untuk berlatih judo kembali. Nampaknya dia tidak ingin meninggalkan adiknya itu dengan keadaan seperti ini. Tentu saja Duyong menolaknya, namun Dusik berjanji akan membantunya. Dia lalu mengajak Duyong ke lapangan dan memintanya berlari. Duyong meminta pulang. Tidak mudah memang merayu Duyong untuk bangkit kembali, mengingat kesulitan dan keadaannya saat ini. Namun, Dusik juga tidak menyerah. Dia meyakinkan Duyong dengan sepenuh hatinya bahwa Duyong pasti bisa karena kakaknya itu akan bersamanya. Setelah itu, Duyong yang mulai memberanikan dirinya mencoba mempercayai kakaknya. Dusik berjanji akan menjaga adiknya itu dan melindunginya, termasuk jika ada yang mentertawainya.
Setelah berhasil meyakinkan Duyong, Dusik mendatangi Suhyun dan memintanya melatih Duyong sebagai atlet nasional. Suhyun sangat terkejut, namun juga bahagia. Tak lupa juga Dusik menanyakan bonus yang akan diperoleh adiknya itu jika dia menang Paralimpiade. Dia ingin memastikan hak yang akan diperoleh adiknya itu jika menang. Selain itu, Dusik juga meminta satu syarat pada Suhyun, yaitu dia ingin Suhyun yang mendampingi adiknya itu selama proses pelatihan dan Paralimpiade. Suhyun berkata agar Dusik saja yang menjadi manajernya, karena Suhyun ternyata bukanlah tim pelatih nasional, jadi dia tidak bisa bersama dengan Duyong. Mendengar itu, Dusik akhirnya terpaksa mengatakan tentang penyakitnya, agar Suhyun mau mendampingi Duyong yang sebentar lagi akan hidup sebatang kara tanpanya. Mendengar itu, Suhyun sangat terkejut. Namun pada akhirnya dia menerima syarat dari Dusik meskipun dia terpaksa harus mempertaruhkan posisinya di tempat kerjanya saat ini dan memohon agar atasannya bisa memakluminya. Hari baru untuk Duyong akhirnya datang. Dusik memberikannya tongkat dan menggodanya sebagai orang buta tertampan di dunia. Seleksi turnamen pun dimulai dan Duyong tentu saja berhasil lolos. Dia pun memulai pelatihannya sebagai atlet nasional. Sementara itu Dusik di rumah mulai meminum obat. Dia juga mulai memenuhi semua persediaan makanan dan ramen. Dia merapikan piring agar aman, serta memodifikasi beberapa bagian rumah agar Duyong nantinya bisa mandiri di rumahnya. Setelah beberapa hari berlatih, akhirnya Duyong pulang untuk mempersiapkan pertandingannya di Brazil. Di rumah, dia terkejut karena beberapa bagian rumahnya terasa lebih ramah baginya. Tentu saja berkat kerja keras Dusik. Saat menyiapkan kebutuhan Duyong untuk pergi ke Brazil, Dusik berbohong bahwa dia mendapatkan tawaran pekerjaan di luar kota, sehingga dia terpaksa tidak bisa menemani adiknya itu ke Brazil. Duyong yang tidak mengetahui apapun hanya tersenyum dan bahagia untuk kakaknya itu. Mereka pun bercanda dan tertawa ceria. Sampai juga pada hari keberangkatan Duyong ke Brazil, Dusik mengantar Duyong dengan berat hati. Di Brazil, Duyong melewati perempatan final dengan sangat baik. Dia lalu menelpon kakaknya dan pamer padanya. Dusik menerima telepon dari adiknya itu sambil menahan sakit yang mulai tidak tertahankan. Sekali lagi, Duyong yang tidak mengetahui apapun terus bercerita dan bercanda. Menjelang pertandingan final, tiba-tiba Duyong mengingat kejadian kecelakaan saat pertandingannya dulu. Suhyun menemaninya dan mencoba menenangkannya. Duyong mengatakan bahwa dirinya ingin sekali memenangkan medali emas untuk kakaknya. Namun dia sangat takut dan ingin mundur saja. Melihat keadaan Duyong itu, Suhyun akhirnya mengungkapkan yang sebenarnya terjadi dan mengatakan bahwa jika Duyong ingin memenangkan emas untuk kakaknya itu, dia harus mendapatkannya sekarang juga karena hidup kakaknya tidak akan lama lagi. Mendengar itu, Duyong sangat terkejut dan ingin pulang menemani kakaknya. Namun Suhyun mencoba menyadarkannya bahwa jika dia ingin pulang maka semua pengorbanan kakaknya akan sia-sia. Duyong terduduk dan meminta waktu sejenak untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, Duyong mencoba menelpon kakaknya yang saat ini telah dirawat di rumah sakit. Dia berpura-pura tidak tahu. Dia lalu meminta Dusik untuk tidak khawatir dan meyakinkannya dia akan menang. Duyong lalu mengatakan agar kakaknya itu untuk menunggunya kembali. Mendengar itu, Dusik tentu paham maksud Duyong adalah agar kakaknya tetap bertahan hidup sampai dia pulang. Dusik pun akhirnya menyadari bahwa adiknya telah mengetahui semuanya. Duyong kemudian bertanya pada kakaknya itu, apakah dia merasakan sangat sakit? Dusik pun akhirnya tidak kuat menahan tangisnya dan meminta Duyong untuk segera pulang. Pertandingan pun dimulai. Duyong membulatkan tekadnya untuk menang demi kakaknya, sementara Dusik menyaksikannya dari rumah sakit. Pertandingan berjalan sengit dan menegangkan. Di pertengahan pertandingan, Duyong bahkan sempat tertinggal banyak poin, namun dia mengingat kakaknya dan mengumpulkan kembali semangatnya. Singkat cerita, Duyong akhirnya berhasil bangkit dan memenangkan emas. Dusik yang menyaksikannya dari TV sangat bahagia. Akhirnya Duyong berhasil mempersembahkan emas untuk kakaknya. Di akhir pertandingan, Duyong menangis dan meneriakkan Hyong yang berarti kakak. Selama ini dia tidak pernah memanggil kakaknya dengan sebutan itu. Sepulangnya dari Brazil, kini Dusik telah tiada. Namun dia menitipkan sebuah rekaman berisi suaranya. Duyong mendengarkan pesannya yang mengatakan bahwa Duyong tidak akan pernah sendiri, karena ayah, ibu, dan kakaknya itu akan selalu bersamanya. Pada akhirnya mereka akan berkumpul kembali, dan bahwa dia selalu merindukannya. Begitulah kisah ini berakhir. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kita harus bisa bangkit dan berdiri lagi meskipun terjatuh ke titik terendah hidup kita.
selama kita masih hidup, semua belum berakhir. Selain itu, kita juga diingatkan, semenyebalkan apapun saudaramu, dia tetap keluarga yang mencintaimu dari hati terdalamnya. Buat kamu, pesan apa yang paling kamu sukai dari film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.